Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Arifin. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat dengan prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan turun lapangan saya dari mata kuliah tradisi pesantren gitu. Nah, materi yang saya dapatkan yaitu tentang Pondok Pesantren Inaba. Nah, selamat mendengarkan teman-teman. Nah, materi kali ini saya membahas mengenai Pondok Baitun Naim, yaitu Pondok Inaba di Surabaya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk latar belakangnya yaitu Pondok Pesantren atau Pondok Pesantren Baitun Naim ini yang didirikan oleh Kyai Muhammad Naim Ridwan di Jalan Gedung Pengkol nomor 5 Kota Surabaya. Itu siap menampung para korban narkoba untuk direhabilitasi. Maksudnya bukan para korban ya teman-teman, yaitu para santri-santri itu ya, santri yang mengidap narkoba. Kyai Muhammad Naim Ridwan ini meninggal di usia saat sakit gitu ya, pada tahun 2023. Nah, pondok tersebut itu sudah didirikan saat Kyai Naim ini mendapatkan ijazah dari Gus Anom. Gus Anom ini merupakan Kyai Pondok Inaba di Suryalaya, seperti itu. Jadi Gus Naim ini merupakan santri dari Gus Anom atau Kyai Anom, merupakan terus setelah mendapatkan ijazah lalu mendirikan sebuah pondok pesantren di Surabaya. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi. Ini merupakan gambaran masjidnya ya teman-teman, masjid dari Baitun Naim tersebut. Nah, ini tampak sisi dari luarnya seperti ini, dan ini adalah asramanya atau para pengidap narkobanya yang akan dirawat seperti itu. Tapi semenjak Kyai Naimnya ini meninggal, maka semuanya tidak terurus kembali dan belum berfungsi sepenuhnya seperti itu. Tapi mimpi dari Kyai Naim ini merupakan ingin mendapatkan pondok Inaba yang mana akan merupakan sebagai terapis. Semenjak Kyai Naim atau pendirinya ini meninggal karena sakit, ini tidak ada yang mewarisi ilmu-ilmunya gitu karena anak-anaknya. Nah, anak pertama itu tidak mau dikarenakan ilmunya itu tidak mencukupi atau tidak bisa menyaingi, dan ilmunya merasanya kurang gitu. Nah, makanya belum ada yang mengurusnya. Bangunan ini sepenuhnya sudah jadi, tetapi dari pikirannya anaknya Gus Naim yang pertama bernama Gus Yusuf itu berpikiran bahwa ingin membuat asrama atau pondok mahasiswa, karena ini terdekat dari Universitas Erlangga, Universitas Teknik Surabaya atau ITS itu, dan universitas swasta terdekat. Nah, tetapi itu mendapatkan bantahan atau tidak persetujuan dari Umi, istri dari almarhum Abah Naim atau Kyai Naim sendirinya, dikarenakan Umi berpikir bahwa ini pondok pesantren harus ditempati oleh mahasiswa-mahasiswa yang hafiz Quran seperti itu. Tetapi Gus Yusuf ingin sekali menggunakan kembali karena ini merupakan tidak terawat gitu ya, dan ingin mengalih fungsikan atau menyewakan tempat-tempat ini untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin mendukung oleh mahasiswa-mahasiswa di sekitarnya. Ada yang terdekat seperti dulu itu karena terdekat oleh SMP, terdekat dari situ ingin menyewa tempat tersebut, dan itu pun dibolehi oleh Umi dan anak pertamanya yaitu Gus Yusuf menyewa tempat ini untuk kegiatan-kegiatan di SMP tersebut. Dan untuk selanjutnya dari Gus Yusuf berpendapat kalau ingin menyewakan tempat tersebut untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa selagi kegiatan tersebut berpositif dan mendukung seperti itu. Dan ini adalah kondisi di mana asramanya untuk calon pengidap narkoba untuk dibimbing
Tenli, Gus Yusuf, dan Umi. Nah, untuk kesimpulannya materi kali ini bahwa Pondok Baitul Naim ini merupakan udah off gitu ya ketika menerima untuk santri-santri pengikut narkoba atau jajan narkoba seperti itu. Dikarenakan semenjak apa? Semenjak pendiri Baitul Naim ini meninggal dunia seperti itu, karena anak-anaknya juga tidak ada yang meneruskan. Anak yang terakhir sedang belajar atau sedang berkuliah seperti itu, sedang menuntut ilmu. Tapi untuk bagian bawahnya tadi, bagian masjidnya itu masih berfungsi selayaknya sebagai masjid. Untuk atasnya masih belum terisolisir gitu ya, masih belum terawat. Dan yang atasnya lagi untuk bagian asramanya itu sudah terbentuk dan sudah tidak berfungsi kembali seperti itu. Tetapi masih membuka untuk menyewa-nyewa tempat untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Jadi untuk Pondok Pesantren Baitul Naim ini tidak menerima lagi untuk mahasiswa untuk santri-santri seperti itu ya, santri-santri pengidap narkoba gitu. Sudah cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.